Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita perkenalan dulu ya. Saya Nur Aini Rahmawati, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Wiraraja. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran IPAS kelas 4, materi perubahan wujud benda yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau bisa kita sebut dengan etnoscience. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita menuju materi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Capaian pembelajaran atau CP yang diharapkan adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi atau mengenali proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, diharap yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi atau mengenali perubahan wujud yang terjadi. Yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi atau mengenali proses pembuatan garam. Nah, sekarang ada yang masih ingat tidak? Apa sih perubahan wujud benda itu? Baik, saya akan ingatkan kembali ya. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya. Baik ukuran, bentuk, warna, atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda dapat berubah menjadi cair, gas, ataupun padat. Contohnya seperti yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Perubahan wujud benda sendiri memiliki beberapa macam perubahan loh. Mulai dari mengembun, menguap, menyublim, mengkristal, mencair, dan membeku. Yuk kita kenali berbagai macam perubahan wujud benda. Yang pertama, mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin menjadi butiran-butiran air kecil. Contohnya, tetesan air di daun pada saat pagi hari. Yang kedua ada menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya, seperti yang terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, ada yang tahu tidak? Apa itu kalor? Kalor sendiri merupakan energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Yang ketiga, menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari pakaian. Selanjutnya, yang keempat ada mengkristal atau deposisi. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contohnya, seperti yang terjadi pada proses pembuatan garam. Yang kelima, mencair.
Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Contohnya, mencairnya salju saat panas. Dan yang terakhir ada membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan sekitar menjadi dingin. Contohnya, air yang didinginkan menjadi es batu. Jadi, itulah berbagai macam perubahan wujud benda. Ternyata perubahan wujud benda seringkali terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan garam. Teman-teman pasti pernah melihat garam di dapur. Garam yang ada di dapur rumah teman-teman itu terbuat dari air laut loh. Garam itu terbuat dari air laut yang diolah sehingga menjadi berbentuk kristal. Yuk kita kenali proses pembuatan garam. Proses pertama yang dilakukan dalam pembuatan garam atau bisa kita sebut dengan buja, yaitu petani garam menyiapkan petakan-petakan tambak. Proses ini bisa kita sebut dengan nabuning. Proses yang kedua, tanah di dalam petakan harus dipadatkan agar air laut yang akan dialirkan tidak menyerap pada tanah. Proses ini biasa disebut dengan akulu. Seperti ini bentuk tanah yang sudah dipadatkan. Proses yang ketiga, air laut dialirkan menggunakan kincir angin ke dalam petakan-petakan tambak yang sudah disiapkan. Setelah beberapa hari, air laut yang terpapar sinar matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam yang bisa disebut dengan proses kristalisasi. Semakin panas sinar matahari yang didapat, akan semakin melimpah pula garam yang dihasilkan. Proses yang keempat, setelah kurang lebih 1 bulan, lapisan garam akan menebal. Garam-garam di dasar tambak harus segera dipanen. Apakah kalian pernah melihat tumpukan putih-putih di pinggir tambak? Nah, itu merupakan garam yang sudah dipanen. Proses yang terakhir atau kelima, setelah panen, garam-garam tersebut akan dipasarkan ke berbagai pabrik. Di pabrik, iodium akan ditambahkan ke dalam garam-garam tersebut. Dengan penambahan iodium, garam ini dapat disebut sebagai garam dapur yang cocok digunakan dalam kegiatan memasak sehari-hari. Nah, seperti itulah proses pembuatan garam. Sudah paham kan teman-teman tentang proses pembuatan garam? Kuis dari video kali ini, yang pertama, tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Yang kedua, tuliskan 5 langkah proses pembuatan garam. Kalian dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.